Seorang psikolog bernama Alfred Binet menerima satu permintaan sederhana dari pemerintah Prancis. Ia diminta membuat alat untuk mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan bantuan belajar tambahan di sekolah. Bukan untuk meranking kecerdasan manusia, bukan untuk mengklasifikasi siapa yang pintar dan siapa yang bodoh, hanya untuk membantu anak-anak yang kesulitan. Binet menyelesaikan tugasnya. Ia menciptakan serangkaian tes sederhana yang mengukur kemampuan tertentu pada usia tertentu. Ia sendiri menulis dengan eksplisit bahwa hasil tesnya tidak boleh dianggap sebagai ukuran kecerdasan yang tetap dan tidak bisa berubah. Ia memperingatkan bahwa tesnya bisa disalahgunakan. Ia benar. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, alat yang ia ciptakan untuk membantu anak-anak yang kesulitan telah berubah menjadi senjata untuk memisahkan manusia berdasarkan nilai angka tunggal yang disebut intelligence quotient. Yang melakukan transformasi itu bukan Binet. Yang melakukannya adalah Amerika Serikat. Stanford University. Seorang psikolog bernama Louis Terman mengadaptasi tes Binet ke dalam bahasa Inggris dan menerbitkannya sebagai Stanford Binet Intelligence Test. Terman bukan sekadar penerjemah, ia adalah seorang eugenesis, pendukung gerakan yang percaya bahwa kecerdasan adalah sifat biologis yang diwariskan secara genetik, dan bahwa manusia dengan IQ rendah sebaiknya tidak diizinkan untuk berkembang biak. Terman menulis secara terbuka bahwa imigran dari Eropa Selatan dan Timur, serta warga kulit hitam Amerika, secara biologis lebih bodoh dari warga kulit putih Amerika Utara. Ia menggunakan data tes IQ sebagai bukti ilmiah untuk klaim ini. Data itu digunakan. Amerika Serikat memasuki Perang Dunia Pertama. Militer Amerika membutuhkan cara cepat untuk mengklasifikasi jutaan rekrutan. Mereka menggunakan tes EQ, yang saat itu disebut Army Alpha dan Army Beta, untuk memutuskan siapa yang layak menjadi perwira dan siapa yang layak menjadi prajurit biasa. Lebih dari 1,7 juta pria dites dalam waktu kurang dari 2 tahun. Hasilnya dianalisis oleh psikolog Carl Brigham. Brigham menyimpulkan bahwa ras Nordik adalah yang paling cerdas, diikuti oleh ras Alpin dan Mediterania, dan terakhir oleh warga kulit hitam Amerika. Kesimpulan ini dipublikasikan dalam buku yang sangat berpengaruh dan dibaca secara luas oleh para pembuat kebijakan Amerika. 3 tahun kemudian, Kongres Amerika mengesahkan Immigration Act of 1924, undang-undang yang secara eksplisit membatasi imigrasi dari negara-negara yang dianggap menghasilkan manusia dengan IQ rendah. Jutaan orang Yahudi Eropa yang mencoba melarikan diri dari antisemitisme ditolak masuk ke Amerika karena dianggap tidak cukup cerdas. Banyak dari mereka kemudian terbunuh dalam Holocaust. Carl Brigham kemudian menarik seluruh kesimpulannya. Ia mengakui bahwa metodologinya cacat secara fundamental dan bahwa data yang ia gunakan tidak membuktikan apa yang ia klaim, tapi undang-undang itu sudah disahkan. Orang-orang sudah mati. Di sisi lain, Atlantik, rezim Nazi Jerman menggunakan literatur eugenika Amerika, termasuk karya Terman dan Brigham, sebagai referensi ilmiah untuk program sterilisasi paksa mereka. Lebih dari 400.000 orang disterilisasi paksa di Jerman berdasarkan diagnosis kecerdasan rendah. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan kekejaman Nazi terungkap, eugenika menjadi kata yang tidak bisa diucapkan di ruang akademik. Tapi tes IQ tidak ikut menghilang. Ia bertahan, berganti nama, berganti format, dan terus digunakan. Psikolog Arthur Jensen menerbitkan sebuah artikel di Harvard Educational Review yang berpendapat bahwa perbedaan IQ rata-rata antara warga kulit putih dan kulit hitam Amerika bersifat genetik dan tidak bisa diubah melalui pendidikan. Artikel ini memicu badai kontroversi ilmiah yang berlangsung selama puluhan tahun. Buku The Bell Curve diterbitkan, kembali mengklaim hubungan antara ras, IQ, dan kemampuan bawaan. Buku ini terjual lebih dari 300.000 kopi dalam beberapa bulan pertama. Para ilmuwan kognitif modern, termasuk psikolog James Flynn, yang menemukan bahwa rata-rata skor IQ populasi manusia meningkat sekitar 3 poin setiap dekade di hampir semua negara, telah membuktikan bahwa IQ bukan ukuran kecerdasan bawaan yang tetap. Ia adalah ukuran dari paparan pendidikan
gizi, dan lingkungan. Tes yang diciptakan Alfred Binet untuk membantu anak-anak yang kesulitan telah digunakan untuk membenarkan perbudakan intelektual, diskriminasi imigrasi, sterilisasi paksa, dan segregasi rasial. Binet memperingatkan semua itu sejak awal. Tidak ada yang mendengarkan. Tapi cerita ini belum selesai. Tes IQ hari ini digunakan di lebih dari 100 negara. Digunakan untuk seleksi masuk sekolah unggulan. Digunakan untuk menentukan siapa yang berhak mendapat layanan pendidikan khusus. Digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk menyaring kandidat kerja. Digunakan oleh pengadilan Amerika untuk menentukan apakah seseorang layak menerima hukuman mati. Tidak ada satupun dari penggunaan ini yang pernah disetujui oleh Alfred Binet. Pertanyaan yang perlu diajukan bukan apakah tes IQ itu akurat. Pertanyaan yang lebih penting adalah, akurat mengukur apa? Untuk kepentingan siapa? Dan dengan konsekuensi apa bagi mereka yang skornya rendah? Psikolog Claude Steele menemukan sesuatu yang mengubah cara ilmuwan memahami tes IQ selamanya. Pada 1995, ia mempublikasikan penelitian tentang apa yang ia sebut stereotype threat, ancaman stereotip. Ketika seseorang dari kelompok yang dianggap kurang cerdas diingatkan tentang identitas kelompoknya sebelum mengerjakan tes, skor mereka turun secara signifikan. Bukan karena mereka kurang mampu, tapi karena beban psikologis dari stereotip itu sendiri menggunakan kapasitas kognitif yang seharusnya dipakai untuk mengerjakan soal. Dengan kata lain, tes IQ sebagian mengukur seberapa besar seseorang menanggung beban dari sejarah diskriminasi yang ditujukan kepada kelompoknya. Ini bukan tepi kecil dari penelitian psikologi. Ini telah direplikasi ratusan kali di puluhan negara dengan berbagai kelompok yang berbeda. Perempuan dalam tes matematika. Orang kulit hitam dalam tes verbal, lansia dalam tes memori. Hasilnya konsisten, stereotip membunuh performa, dan tes yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan justru mengukur dampak dari diskriminasi yang sudah ada sebelumnya. Di Indonesia, tes IQ atau variannya digunakan dalam seleksi masuk beberapa sekolah kedinasan, dalam penerimaan pegawai negeri, dan dalam berbagai seleksi beasiswa bergengsi. Tidak banyak yang bertanya dari mana instrumen ini berasal, siapa yang merancangnya, dan apakah ia telah divalidasi untuk konteks budaya Indonesia yang sangat berbeda dari Amerika awal abad ke-20. Sebuah tes yang dirancang berdasarkan norma budaya tertentu akan selalu menguntungkan mereka yang tumbuh dalam budaya tersebut. Anak yang tumbuh di Jakarta dengan akses buku, internet, dan sekolah swasta yang baik akan mengerjakan tes yang sama dengan anak yang tumbuh di pelosok Kalimantan tanpa listrik. Skor yang berbeda bukan mencerminkan perbedaan kecerdasan. Skor yang berbeda mencerminkan perbedaan akses. Howard Gardner, psikolog Harvard, menerbitkan teori kecerdasan majemuk pada 1983. Ia berpendapat bahwa kecerdasan bukan satu hal tunggal yang bisa diukur dengan satu angka. Manusia memiliki setidaknya 8 jenis kecerdasan yang berbeda. Linguistik, logis matematis, spasial, musikal, kinestetik, naturalistik, interpersonal, dan intrapersonal. Tes IQ konvensional hanya mengukur 2 dari 8 itu. 6 dari 8 kecerdasan manusia tidak terukur oleh tes yang digunakan untuk menentukan nasib jutaan orang setiap tahunnya. Robert Sternberg, mantan presiden American Psychological Association, menyebut IQ sebagai ukuran yang sangat sempit dari sesuatu yang sangat luas. Ia mengembangkan teori kecerdasan triarkik yang mencakup kecerdasan analitis, kreatif, dan praktis. Tes IQ konvensional, ia katakan, hanya mengukur kecerdasan analitis, dan bahkan itu pun hanya sebagian kecilnya. Namun tes itu tetap digunakan, tetap dipercaya, tetap menentukan nasib. Mengapa? Karena angka tunggal itu nyaman, karena ia memberikan ilusi objektivitas di dalam sistem yang sebenarnya penuh dengan subjektivitas. Karena lebih mudah berkata seseorang memiliki IQ 85 daripada menjelaskan kompleksitas kehidupan, kesempatan, trauma, dan lingkungan yang membentuk kemampuan kognitif seseorang. Karena sistem yang menguntungkan sebagian orang tidak punya insentif untuk mempertanyakan instrumen yang membenarkan keuntungan mereka.
Alfred Binet menciptakan sebuah alat sederhana untuk membantu anak-anak yang kesulitan belajar. Ia tidak pernah bermaksud menciptakan angka yang akan ditatap orang sepanjang hidupnya sebagai definisi dari nilai mereka sebagai manusia. Ia memperingatkan bahwa tesnya bisa disalahgunakan. 120 tahun kemudian, penyalahgunaan itu masih berlangsung, dan sebagian besar dari kita tidak menyadarinya.